يا رب ما وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta, yang mensucikan hambanya dari segala yang nista. Ketika mereka datang kepada Allah meminta pengampunan, Ya ampuni dari segala dosa mereka, kecilnya dan besarnya, sengajanya dan tak sengajanya, semua diampuni Allah dengan kebesaran dan keluasan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dihadirkan di dalam majelis kemuliaan untuk menjadi sebab turunnya rahmat dalam diri mereka, untuk menjadi sebab turunnya ampunan Allah kepada mereka, untuk menjadi sebab inayah Allah dan bantuan dan kekuatan Allah datang dalam diri mereka untuk beribadah kepadanya. Maka teruntuklah dari Allah untuk mereka ampunan yang Allah janjikan di dalam hadis-hadisnya Sayyidina Muhammad. Ketika ia berfirman di dalam hadis Rasulullah, hadis qudsi yang difirmankan Allah, yang begitu panjangnya, di akhirnya Allah telah berfirman, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangun kalian telah diampuni Allah, telah diganti segala kesalahan kalian dengan kebajikan dan pahala. Semoga aku dan kalian bangkit dari majelis ini telah disucikan Allah Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan kita mengharap dari Allah, belum kita bangkit dari majelis ini, Allah telah limpahkan kita ampunan dan aghfirahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak luput dari umat yang akhir ini, umat terakhir yang diciptakan Allah Ta'ala, dan kita berada di akhir zaman. Rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas untuk umat Sayyidina Muhammad. Sedikit saja kita lakukan sesuatu, maka Allah Ta'ala telah berikan limpahan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Sedikit saja kita luangkan waktu, maka waktu yang sedikit pun telah menutup banyak waktu yang telah kita keluarkan untuk selain Allah. Begitulah ia ingin tampakkan rahmatnya yang luas untuk kita sekalian, agar kita mencintainya, agar kita ingin dekat padanya. Seakan Allah merayu kepada para hambanya, khususnya kepada umat yang di akhir zaman yang ia ciptakan di alam dunianya. Hambaku, aku telah berikan kepada kalian kesempatan banyak. Hambaku, aku telah tampakkan kepada kalian pemberianku yang maha berlimpah. Sini dekat kepadaku, aku akan berikan kalian di luar yang kalian bayangkan, lebih dari yang kalian sangkakan. Seakan ia merayu kepada hamba-hambanya untuk datang kepada Allah. Dengan luasnya pemberian Allah Ta'ala yang ia berikan kepada para hambanya, dan yang menjadi pintu mereka satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluasan rahmat ini kita dapatkan melalui beliau. Kita memperolehnya
dengan perantara beliau. Dan maka yang terpenting dari semuanya, semoga Allah Ta'ala menetapkan kita menjadi umat Rasulullah sampai kita wafat. Karena yang mereka dapatkan begitu besar di hadapan Allah dibanding umat-umat lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita banyak sekali petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan, bahkan segala hal yang mendatangkan kesialan kita di alam akhirat dan di alam dunia, kebinasaan kita di alam akhirat dan di alam dunia, telah beliau tunjukkan dan kabarkan kepada kita agar kita selamat. Maka ia kabarkan tentang umat di akhir zaman. Kata beliau di dalam hadisnya, fitanun kaqita'il lailil muzlim, lailuha kanahariha. Fitnah-fitnah seperti halnya malam yang gelap gulita. Malamnya sama dengan siangnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang masih beriman, di sore harinya ia sudah murtad kafir terhadap Allah. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, dan di pagi sore hari seorang masih beriman, di pagi harinya ia sudah kafir terhadap Allah. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, ia jual agamanya dengan perhiasan dunia yang sedikit. Allah melalui Rasulnya menggambarkan dalam hadis ini dahsyatnya fitnah di akhir zaman, besarnya fitnah dan cobaan di akhir zaman. Maka tidaklah seseorang selamat di alam dunia ini dari fitnah dan cobaan, wafat dalam iman, melainkan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan karunia Allah zahiran dan batinah. Amin ya rabbal alamin. Dan musuh Allah Ta'ala tidak henti-hentinya. Di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan di setiap tahun, mereka terus berusaha menjerumuskan para umat Rasul ke dalam kenistaan. Tidak cukup 1 tahun sekali di malam tahun baru, mereka berusaha habis-habisan mencabik-cabik iman umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin lebih daripada itu, mereka ingin lebih banyak menjaring umat Rasul daripada yang telah mereka dapatkan. Mereka buat lagi hal yang di luar malam tahun baru, datang lagi malam di bulan-bulan Februari. Tak cukup lagi itu, datang lagi adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan ketika seseorang sudah lulus dari sekolahnya, dari tingkat atasnya, tingkat SLTA-nya. Datang lagi kebiasaan dari mereka merasuk ke dalam adat dan kebiasaan sekolah yang dihuni oleh banyak kaum muslimin muslimat. Gak cukup setahun sekali, datang lagi 2 kali, datang lagi yang lebih lagi sering. Tujuan mereka hanya satu, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, menghikayatkan ucapan iblis laknatullahi alaih ketika ia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diusir dari ke alam dunia. Ia berkata kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, sungguh engkau termasuk yang dipanjangkan umurmu sampai akhir zaman, sampai waktu yang telah diketahui Allah. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Berkata iblis, dengan kemuliaanmu dan kekuatanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mempunyai keikhlasan, yang dimurnikan Allah dan dibersihkan. Ya Rabbana ya Hayya Qayyum, bersihkan kami yang hadir dan yang mendengar dari kotoran dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tujuan iblis ketika ia diturunkan ke alam dunia. Tidak ada musuhnya melainkan manusia-manusia yang menjadi keturunan Bani Adam alaihi salatu wassalam, ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ingin sekali ia menjerumuskan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan di setiap detiknya jika bisa mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tapi Allah Ta'ala datang dengan segala rahmat dan ia utus Sayyidina Muhammad. Maka datang melalui Rasul dan lisan mulia ini janji-janji Allah Ta'ala. Ia mengampuni segala dosa hambanya ketika mereka datang kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguh Allah Ta'ala menerima taubat seorang hambanya selama ruhnya belum sampai ke tenggorokannya. Begitu kata Sayyidina Muhammad. Siapapun di antara kita yang datang kepada Allah membawa kesalahan sebesar apapun, setinggi apapun, seburuk apapun, sekotor apapun, senajis apapun, datang kepada Allah selama hidupnya masih ada, ruhnya masih di jasadnya, matahari belum terbit dari barat, maka Allah Ta'ala akan membentangkan kedua tangannya dan ia akan menerima hambanya ini pulang dari hadapan Allah bersih dan suci. Kemurahan Allah datang untuk umat Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi itu jika telah terjadi, jika kita telah berdosa, kita ingat ampunan-ampunan itu. Bahkan Allah pun tegaskan dalam Al-Quran, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Begitu Allah Ta'ala firmankan, dan tak ada yang lebih benar, tak ada yang lebih hak dari firman Rabbul Alamin. Dan siapa di antara kita yang tidak berdosa ketika duduk di sini? Semua kita datang ke tempat ini membawa dosa, kecilkah ataukah besarkah? Ya Rabbana, ini kami di hadapan gerbang-Mu, ampuni kami ya Allah. Ini kami di hadapan gerbang rahmat-Mu, rahmati kami ya Rahman. Dan Ia Maha mendengar dan Ia Maha melihat. Ia tidak tuli dan Ia tidak buta. Ia mengetahui apa yang kita lakukan, dan bahkan Ia yang menggerakkan kaki dan badan ini, jasad ini, dan segala yang kita bawa ini ke dalam majelis ini. Ia yang mentaufikkannya dan kemudian Ia memaafkannya, dan bahkan lebih dari itu Ia memberikan kepada kita pahala. Adakah Tuhan yang seperti ini? Tidak ada, hanya Ia Allah Rabbul Alamin. Hanya Ia yang memberikan seperti ini. Seseorang sekaya apapun ketika terus diminta, akan datang satu waktu ia merasa sempit dadanya dari permintaan orang lain, lalu katakan, apakah tidak ada orang lain selain aku? Tapi ketika ia Allah Ta'ala diminta, ia akan terus bergembira dan senang, dan bahkan ketika tidak diminta ia akan marah kepada hambanya. Tidakkah kalian mempunyai aku? Tidakkah rahmatku luas seluas lautan, bahkan lebih dari luas daripada itu?
Maha besar Allah yang maha mengampuni hamba yang datang ketika mereka berdosa. Ya Rabbana ya Rahim, luaskan hati kami untuk menerima cahayamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akan datang hari-hari ke depan ini, berapa banyak yang terjerumus dan bergelimpangan di dalam dosa dan maksiat hanya karena ingin mengikuti adat para kufar. Februari apa ada apanya di bulan Februari? Gak ada apa-apanya, yang ada hanya dosa dan kemaksiatan yang dikemas dengan kemasan mereka sehingga terlihat kebaikan, padahal di baliknya adalah segala murka Allah ada di situ. Kasih sayang kalau kita ingin mengenalnya dari manusia hanya ada pada Sayyidina Muhammad. Tidakkah Rasul ketika berjalan dari Madinatul Munawwarah menuju Makkatul Mukarramah bersama bala tentara beliau dan pasukan 10.000 tidak kurang daripada itu, berjalan sekelompok demi sekelompok dan beliau pun memimpin mereka. Ketika sampai di satu perjalanan, di tengah jalan ia lihat ada seekor anjing dengan anaknya yang masih kecil seperti baru dilahirkannya. Ketakutan menyudut di salah satu jalan yang dilewati oleh Rasul, dan Rasul perhatikan anjing itu merasa takut dengan begitu banyaknya manusia yang lewat ini. Lalu kemudian Rasul mengambil seorang sahabatnya dan ia katakan kepada sahabatnya ini, engkau berdiri di sini jika ada pasukan setelah aku datang agar berjalan menjauh. Kenapa? Karena beliau memikirkan seekor anjing supaya tidak ketakutan. Rahmatnya bahkan sampai kepada seekor anjing yang dikatakan dalam syariat ini najisnya mughalladhah dalam mazhab Imam Syafi'i. Terpikirkan bahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang munafikin pun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Rasul untuk beristighfar untuk mereka, maka Rasul akan beristighfar untuk mereka. Tapi ketika sudah dilarang Allah, tidaklah Rasul beristighfar untuk mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang kasih sayang, maka Allah telah turunkan rahmat dari langit kepada mereka yang berkasih sayang di alam dunia untuk sesamanya dan bahkan kepada hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang berkasih sayang akan selalu dikasih sayangi Allah yang maha rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, cintai orang-orang yang ada di sekeliling kalian yang di bumi, maka akan mencintai kalian yang di langit. Allah Ta'ala akan cinta dan Allah Ta'ala akan peduli terhadap hambanya yang peduli dan cinta kepada sesamanya. Tapi ini bukan setahun sekali. Mereka itu merayakan setahun sekali dengan mengatasnamakan hari kasih sayang karena mereka miskin kasih sayang di dalam komunitas mereka. Bayangkan tak ada lagi keharmonisan di keluarga mereka. Tumbuh seorang anak umur 17-18 tahun, udah gak ada lagi orang tua yang bisa mengatur. Gak ada lagi campur tangan orang tua di dalam rumah. Yang dikerjakan oleh orang ini ketika berumur demikian, bebas sebebas-bebasnya, maka orang tua pun hanya dapat menggigit jari dan merasakan sakit di hati ketika ia selalu membantah ucapan orang tuanya. Dari mana kebahagiaan di dalam rumah tangga dan dari mana didapatkan kasih sayang jikalau begini keadaannya? Itu keadaan mereka. Coba lihat di dalam negara yang dikatakan maju sekalipun, yang banyak sekali negara-negara yang lain iri dengan keadaan perkembangan ekonomi mereka. Tingkat kejahatan di sana bahkan lebih parah daripada negara-negara yang mayoritasnya muslimin.
Setiap hari dan setiap malam mereka sibuk dengan membereskan kejahatan di sana di sini, dan bahkan mereka menjerit. Kemudian yang ada tempat penjara yang mereka buat nggak muat lagi dengan para penjahat. Kenapa? Karena kehilangan kasih sayang yang ada di dalam hati. Mereka di sana menjerit, lalu kita di sini kaum muslimin yang mayoritasnya muslimin di negara terbesar muslimin di dunia ingin mengikuti adat yang dilahir di sana, lalu ingin menjadi situasinya seperti mereka, mereka menjerit dengan keadaan mereka. Tapi begitulah. Dedengkotnya dan pemimpinnya sudah mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Kami akan sesatkan mereka semuanya. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis dalam kitab Imam Musadrak Imam Hakim, atau dalam hadis yang lain kita di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, jika seseorang datang dipanggil iblis memanggil para pengikut-pengikutnya, para setan-setan yang menjadi anak-anak buahnya ini, untuk menerima laporan dari mereka apa yang sudah dikerjakan. Lalu satu berkata, aku di hari ini sudah berhasil membuat suami istri bertengkar, kemudian keduanya berpisah dan bercerai. Karena iblis ini bilang sebelumnya, siapa di antara kalian yang mempunyai usaha paling bagus, aku akan berikan mahkota ini. Maka ini pun berbicara, aku sudah dapat membuat bercerainya dua orang suami istri. Kata iblis ini, bukan ini, nanti sebentar lagi juga rujuk, islah lagi, berbaikan lagi, bukan itu yang bagus. Lalu yang lain berbicara, aku sudah membuat si fulan dan si fulan bertengkar dan berkelahi. Kata iblis, tidak terlalu baik, bagus tapi tidak terlalu bagus, ya sebentar lagi juga akan berdamai. Maka satu lagi bicara, ini setan-setan yang ada di bawah nih, yang jadi suruhan iblis yang kerjanya menjerumuskan umat Nabi Adam Bani Adam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang satu mengatakan, aku sudah membuat si fulanah dan si fulan duduk berdua, kemudian aku rayu yang satu, lalu keduanya berpegangan, lalu keduanya kemudian berduaan, lalu kemudian terjadilah zina. Maka iblis pun mengatakan, ini usaha yang terbaik yang ada. Maka dipanggil setan itu, kemudian diberikan mahkota di atasnya sebagai pemenang. Pemenang apa? Pemenang menjerumuskan umat-umat yang ada di alam dunia. Dengan perzinahannya seseorang dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, iblis yang paling senang. Bahkan diberikan mahkota di dalamnya, di atas kepalanya itu, karena prestasi yang hebat di antara yang iblis, setan-setan yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perayaan yang ada di bulan Februari hanyalah perzinahan yang ada, hanyalah amalan yang menuju murka Allah Subhanahu wa taala, dan muslimin muslimat disucikan Allah dari hal tersebut karena kasih sayang yang ada dalam hati mereka, kasih sayang yang menuju kepada surganya Allah. Sebab itu para ulama salaf mengatakan, la khaira fi ma'aqibatuhun nar wala syarra fi ma'aqibatuhul jannah. Tidak ada keburukan sedikit pun sesuatu yang berujung kepada, tidak ada kebaikan sedikit pun sesuatu yang berujung kepada neraka, dan tidak ada keburukan sedikit pun yang berujung kepada sorga. Kita ingat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di satu saat ada seseorang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, dulu di alam dunia begitu sangat miskin, begitu sangat melarat, kehidupannya susah. Tapi ketika dia sabar, kemudian dia terima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya sampai ia wafat,
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat untuk masuk ke dalam surganya. Sebelum dia masuk ke dalam surganya, diperintahkan dia untuk memasukkan telunjuknya ke dalam surga, ujung telunjuknya. Lalu Allah taala tanya ketika ujung telunjuknya sudah dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, wahai abdi, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan segala kesusahan dan kemelaratan dan segala kepayahan di alam dunia? Kata hambanya ini, setelah merasakan begitu nikmatnya surga dengan memasukkan ujung telunjuknya baru saja itu, ya katakan, ya Rabbi, kemelaratan apa yang aku rasakan? Aku tidak pernah susah di alam dunia sebelum ini. Padahal sepanjang hidupnya susah. Padahal sepanjang hidupnya melarat. Begitulah yang ketika sesuatu berujung kepada surga, kata para ulama, la syarra fi ma aqibatuhul jannah. Tidak ada satu keburukan sedikit pun yang berujung kepada jika ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi penghuni surganya Allah dan diwafatkan dalam husnul khatimah, dan Allah taala berikan kita duduk dan kebersamaan bersama Sayyidina Muhammad di dalam surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka setan ini dan iblis ini ya bukannya bodoh, ini hidupnya ribuan tahun lebih berpengalaman daripada seseorang manusia jika ia tidak belajar tentang trik-trik iblis dari para ulama. Ribuan tahun hidup, jutaan tahun bahkan umurnya, bagaimana tidak berpengalaman dalam menjerumuskan manusia? Kalau mau menjerumuskan seseorang itu enggak sekaligus. Ya, dulu orang-orang dulu kita itu mereka mempunyai pakaian yang bagus, wanita-wanitanya sopan dari atas ke bawah. Di atasnya dengan kerudungnya, kemudian dengan abayanya di bawah kainnya sampai ke mata kakinya. Kemudian timbullah ada setelah itu naik sedikit ke atas. Ke setengah betis, enggak apa-apa, cuma betis doang kok dikit. Sama apa namanya, telapak kaki sama mata kakinya enggak apa. Lalu menyebar adat itu, kemudian naik lagi sedengkul, enggak apa-apa, ini tadi betis, betisnya diangkat lagi sampai kemudian ke dengkulnya. Biasa itu kemudian tersebar di antara wanita muslimah memakai rok-rok sampai sedengkul. Kemudian naik lagi ke atas sampai kemudian di zaman kita ini tidak lagi malu seorang wanita yang jauh dari Allah dan Rasul, jauh dari pengajian, jauh dari segala yang mendatangkan kebaikan. Mereka memakai pakaian yang begitu minim, keluar ke sana kemari, kalau ditanya apakah Anda muslim? Ya, aku muslimah. Tidakkah terpikirkan di saat itu bahwa ia telah menyayat habis muka Sayyidina Muhammad? Tidakkah ia terpikirkan ketika di hari Senin dan Kamis dilaporkan amalannya, kemungkinan beliau menangis melihat umat begitu parahnya di dalam pakaian? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan tentang perempuan-perempuan, istri-istri Nabi dan seluruh perempuan kaum muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan kalian merdu-merdukan ucapan kalian, ini para wanita. Kenapa? Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga mereka yang hatinya ada penyakit dalam hatinya, sehingga menginginkan sesuatu yang lebih daripada itu. Suara saja Allah Ta'ala tidak inginkan seorang wanita memerdukannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Setan ada di situ. Nanti dari suara akan menjalar ke tempat yang lain. Ingin bertemu, ketika ingin bertemu belum lagi puas, ingin berdua belum lagi puas, ingin menjamah belum lagi puas, sampai akhirnya kemudian terjadilah perzinahan, naudzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasul katakan, man wada'a yadahu ala yadi imra'atin la tahillu lah, jaa yaumal qiyamah yaduhu maghlulatan ala unuqi. Kata Rasul dalam hadis ini, barang siapa yang meletakkan tangannya di atas tangan perempuan yang tidak halal,
maka akan datang di hari kiamat tangannya dibelenggu Allah di lehernya. Lalu Rasul katakan di dalam hadis, la an yud'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa yadam ra'atin la tahillulah. Seseorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada ia menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Ditusuk dengan besi kepala kita itu, kata Rasulullah, masih lebih baik daripada seorang menyentuh tangan seorang wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam Februari ini bukan cuma menyentuh tangan. Yang menghadirinya mereka sudah biasa menyentuh tangan. Tapi lebih daripada itu, semoga Allah Ta'ala memberikan afiat dalam umat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala menjaga umat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk umat Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala memberikan kelapangan rahmat untuk umat Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim, jaga keluarga kami, orang yang kami cintai, anak-anak kami, saudara-saudara kami dari hal yang dimurkai oleh-Mu ya Rabbana dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi walaupun fitnah ini begitu besar dan kita tak bisa menghadapinya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian sebab itu kita memintanya darinya. Allah Ta'ala dengan demikian pun memberikan ganjaran yang besar ketika seseorang menghadapinya dengan sabar dan menghindari dari apa yang dimurkai Allah. Di dalam hadis Rasul katakan, an-nadratu sahmun min sihamil iblisil marjum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, man tarakaha makhafatan min ajli abdaltuha bihalawatil iman yajiduha fi qalbih. Kata Allah dalam ayat ini, kata Rasul dalam hadis ini, pandangan itu adalah panah setan yang beracun. Lalu beliau mengatakan, Allah berfirman. Maka hadis ini pun tercampur dengan hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjauhkannya karena takut daripadaku, aku akan gantikan di dalam hatinya rasa manis iman. Aku akan gantikan ia dengan rasa manis iman yang ia dapatkan di dalam hatinya. Begitu kata Sayyidina Muhammad. Rasa manis iman ada dalam hati ketika seseorang menjauhkan matanya dari yang diharamkan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Rasul katakan, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata itu menangis di hari kiamat, illa thalath, kecuali 3. Yang pertama, ainun saharat fi sabilillah, satu mata yang begadang di jalan Allah, menjaga apakah itu di peperangan ataupun di luar peperangan, menjaga kaum muslimin yang lainnya dari mara bahaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia membuka matanya dan tidak tidur di malam itu. Lalu kata Rasulullah setelahnya, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Lalu di dalam riwayat lain Rasul katakan, keluar dari mata itu sesuatu seperti kepala lalat karena takut kepada Allah Ta'ala, itu air mata yang besarnya seperti kepala lalat, disimbolkan dan diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka semua mata menangis di yaumil qiyamah kecuali mata yang seperti itu. Dan di dalam majelis ini kita hadir untuk mendapatkan mata yang dimuliakan itu oleh Allah.
untuk kita hadir untuk mendapatkan mata yang dimuliakan dan tidak menangis di hari kiamat. Mereka menangis, insya Allah tidak seperti kita, tidak menangis. Allah golongkan kita di dalam golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Jika kita telah lakukan kesalahan di masa yang lalu dan kita tidak sama sekali suci seperti para nabi dan rasul, tangan kita, mata dan kepala dan semua anggota tubuh ini kotor dari segala maksiat dan dosa, tapi kita mempunyai Allah Rabbul Alamin yang selalu mengampuni dosa. Di dalam hadis kita mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa seseorang ketika berdosa datang kepada Allah, ia berkata, ya Rabbi aznabtu dzanban faghfirli. Wahai Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku. Allah berfirman kepada malaikatnya, abdi arafa anna lahu rabban yaghfirudz dzunub, ishhadu malaikati in anni qad ghafartulah. Hambaku ia tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Wahai para malaikatku, saksikan aku telah mengampuninya. Lalu kemudian kata Rasul, orang ini setelah itu berbuat maksiat lagi, berdosa lagi. Lalu kemudian ia menyesal, ia datang lagi kepada Allah dan berkata, Rabbi aznabtu dzanban faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku. Kemudian Allah pun mengatakan kepada malaikatnya demikian lagi. Hambaku ia tahu memiliki Tuhan yang mengampuni segala dosa. Malaikatku, aku saksikan kalian, aku ampuni dia. Maka ia pun diampuni Allah. Lalu kemudian ia kembali lagi, kemudian berdosa lagi, melakukan kesalahan di hadapan Allah. Kemudian ia menyesal, ia kembali lagi kepada Allah, menghadap kepada Allah dan berkata, Rabbi aznabtu dzanban faghfirli. Ya Allah, aku berdosa, maka ampuni aku. Lalu karena Allah Ta'ala melihat kesungguhannya setiap kali berbuat dosa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah pun mengatakan kepada malaikat, saksikan wahai malaikatku, aku ampuni hambaku. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kerjakan apa yang kau inginkan, aku ampuni segala dosamu. Mulianya hamba ini ketika mempunyai kesungguhan untuk bertobat kepada Allah setiap kali bersalah, dan ia tahu bahwa ia memiliki Allah Rabbul Alamin yang mengampuni segala dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita sekalian. Allah kesucikan kita dan keluarga yang kita cintai dari segala maksiat dan dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Ya Rabbana ya Rahim, berikan kami taubat di setiap saat kami bersalah. Berikan kami taubat setiap saat kami berdosa. Diberikan kami taubat setiap saat kami melakukan kekhilafan di hadapan ya Rabb. Wahai yang maha menerima taubat, ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Ampuni dosa kami dan terima tobat-tobat kami ya Rabb, seperti engkau terima tobat Nabi Allah Adam alaihissalam, seperti engkau sucikan hamba-hamba para solihin yang datang kepadamu ya Rabbana. Kami bukan solihin, kami adalah para pendosa yang hadir di akhir zaman, tapi kami memilikimu Tuhan yang maha memiliki dosa dan Allah yang maha mengampuni segala kesalahan. Rabbana ya ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb dengan segala keluasan rahmat-Mu dan segala kebijaksanaan-Mu dan kasih sayang yang Kau miliki untuk segala makhluk-Mu yang datang kepadamu dengan ampunan dan rahmat Kau berikan kepada mereka setelah Kau taufikkan mereka taubat. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, kita berdoa kepada Allah. Kita berzikir dan lantunkan segala keagungan Allah dengan lidah yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini. Semoga Allah Ta'ala sucikan, Allah Ta'ala bersihkan, Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala angkat derajatnya sehingga lisan ini dapat berkata dan berucap dengan Allahu Rabbul Alamin, dengan kalimat dan kata yang suci yang telah diciptakan Allah, yang tak ada yang lebih suci dari kata itu, dari nama itu dan asma-asma yang diciptakan Allah Ta'ala di dunia dan di alamul akhirah. Dan kita bertawasul kepada Allah dengan Sayyidina Muhammad, makhluk tersuci yang diciptakan Allah dan termulia, dan tak ada yang diberikannya dari umat terdahulu melainkan kita umat di akhir zaman. Diberikan kita umat Sayyid akhir zaman ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana mutawassilina bihabibika Rasulillah, bertawasul kepada Habibmu dan kekasihmu Rasulullah. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Jaga orang kami yang kami cintai ya Allah,
Jaga kaum muslimin dan muslimat dari segala tipu daya musuh-musuhmu ya Rabbana. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami akan berzikir menyebut namamu ya Rabbana. Zikir itu mempunyai nur dan cahaya yang kau ciptakan di dalamnya. Jangan kau haramkan cahaya itu dan penuhi hati kami dengan cahayamu ya Rabb. Penuhi dada ini dengan cahayamu ya Rabb. Yang datang dan hadir dan yang mendengar, Rabbana muliakan kami dan mereka semuanya. Mulia kemuliaan di dunia dan di alamul akhirah. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai Rahmanur Rahim, wahai Malikul Quddus Salam, wahai Zat Maha Pemurah yang memberikan segala apa yang diinginkan hambanya. Ketika mereka dekat kepadamu, engkau lebih dekat kepada mereka ya Rahman. Ketika mereka meminta kepadamu, engkau telah siap memberikan apa yang mereka inginkan. Wahai Zat yang maha pengasih, wahai Zat yang maha penyayang, wahai Zat yang maha peduli kepada hambanya, wahai Zat yang maha memperhatikan hajat-hajat mereka, wahai Zat yang memiliki gudang rahmat yang seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripadanya. Kami datang padamu ya Rabb. Kami hadir dengan taufikmu ya Rabb. Kami meminta dengan keinginanmu ya Rabb. Tak bergerak lidah ini, tak bergerak bibir ini, melainkan bergerak dengan izinmu. Dan ia telah bergerak dengan menyebut namamu. Ia bergerak dengan telah menyebut asmamu. Ia bergerak dengan mengagungkanmu. Ia bergerak dengan memuliakanmu. Engkau yang memuliakannya ya Rabb. Engkau yang mengangkatnya ya Rabb. Engkau yang menghadiahkan segala yang engkau berikan pada salihin ketika mereka berzikir. Cahayamu engkau berikan di dalam dada mereka. Engkau penuhi hati-hati mereka dengan kemuliaan yang engkau berikan kepada para hamba-hambamu yang dekat denganmu. Ya Rabbana ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, inilah kami di hadapanmu ya Rabb. Berserah diri membawa segala dosa di hadapanmu. Kami meminta ampunan. Ya Allah, 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 Ya Allah. Wahai Allah, wahai Rahman, Engkau pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Kau pandang para sholihin dengan pandang rahmat-Mu. Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Rabbi dengan kehendak-Mu. Ya Allah, dosa-dosa ini ya Rabb lebih berat dari gunung yang Kau ciptakan di alam dunia ini.
Tak ada yang menghilangkannya dan mengenyahkannya dari pundak-pundak kami, melainkan Engkau, wahai yang maha luas pemberiannya, wahai yang maha luas rahmatnya. Kami datang untuk Engkau singkirkan segala beban-beban ini ya Rabb. Hanya Engkau yang mampu menyingkirkannya dari pundak-pundak kami. Wahai Allah yang maha pemberi, wahai Allah yang maha pengampun, wahai Allah yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Ya Allah, 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 Ya Allah. Engkau tidak ciptakan majlis ini abasa, sia-sia. Kau tidak ciptakan perkumpulan ini sia-sia. Kau tidak kumpulkan kami sia-sia. Kau tidak ciptakan zikir ini sia-sia. Kau tidak jadikan kami umat Sayyidina Muhammad sia-sia. Kau berikan kami semuanya. Nafas Kau berikan untuk Kau jadikan kami hidup. Dan segala air minum Kau berikan, Kau beri agar kami terus hidup. Kau berikan rizki yang berlimpah sehingga kami dapat menyembah-Mu ya Rabb, dapat bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Kau mudahkan segala jalan untuk dapat dekat dengan-Mu ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum. Jangan Kau jauhkan segala yang Kau berikan di malam ini. Setelah kami bangkit dari majelis ini ya Rabb, teriringi dengan salawat kepada Rasul-Mu, maka jadikan semua yang Kau berikan di malam ini terus teriring di dalam kehidupan kami ya Rabb. Dalam sisa-sisa umur yang sudah sangat dekat kami dengan kematian yang kami tak tahu kami kapan datangnya. Engkau yang maha tahu ya Rabbana. Tidak datang ajal itu melainkan Kau berikan kami husnul khatimah. Tidak datang ajal itu melainkan Kau berikan kami husnul khatimah. Tidak datang ajal itu melainkan Kau berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Dengan tangan ini para hamba-Mu menyalami Rasul-Mu. Dengan mata ini hamba-hamba-Mu melihat wajah Rasul-Mu. Dan bahkan dengan mata ini hamba-hamba-Mu melihat Zat-Mu yang maha agung di alam sorga. Tapi tak akan melihat-Mu dan melihat wajah Rasul-Mu. Mata yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Dan tak akan ada tangan-tangan yang menyalami Rasul-Mu, tangan yang penuh dengan dosa dan maksiat. Tak ada jalan bagi kami ya Rabb, melainkan kami minta padamu sebelum wafat, bersihkan mata ini dari segala dosa. Sebelum kami wafat, bersihkan tangan ini dari segala maksiat. Sebelum kami wafat, bersihkan sekujur tubuh hina ini dari segala dosa dan maksiat. Ya Rabbana, wa yang segala maha pengampun, yang mengampuni segala dosa besar dan kecil. Ampuni kami dan muliakan kami ya Rabb. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-halim al-azim.
لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 قصيدة يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا إن أردت رضانا وحذرت بحب سرنا لسوانا يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واخضع لنا إذ كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما بغيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تلوانا يا رب ما كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فإذا قضيت حقوقنا
يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا يا رب ما كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فاذهب بعذبي لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا يا رب ما كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا هم بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا يا رب ما كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا رب ما كان وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاء